Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian mengenai kunci kerukunan. Setiap umat Muslim sangat diwajibkan untuk senantiasa menjaga kerukunan, terutama di negara Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, dan agama. Dalam membina dan menjaga kerukunan ini, agama Islam mengajarkan untuk bersikap toleransi kepada orang ataupun golongan lain, meyakini persamaan derajat manusia, moderat atau bersikap wasatiyah, dan memahami persaudaraan. Hal tersebut merupakan contoh dalam sebuah kunci kerukunan. Toleransi atau tasamuh merupakan sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang ditentukan oleh agama Islam. Kata tasamuh sendiri merupakan kata yang berasal dari kata samaha yang berarti tenggang rasa. Perbedaan merupakan suatu fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia tidak bisa menolak hal tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimum khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa dalam ciptaan manusia, Allah memang telah mentakdirkan bahwa setiap manusia itu berbeda satu dari yang lain, dengan tujuan agar kita saling mengenal. Dalam Islam, konsep toleransi yang ditawarkan sangatlah rasional dan praktis, serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan segala perbedaan. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108, merupakan sebuah bukti bahwa toleransi merupakan salah satu ajaran agama Islam, karena pada ayat tersebut, Allah sangat melarang kita untuk mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Meskipun kita sebagai umat muslim mempercayai bahwa tidak ada lagi Tuhan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf Qardawi menjelaskan adanya 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh atau toleransi. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Kedua, perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Ketiga, Allah Maha membuat perhitungan. Jadi, tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Setelah mengetahui tentang sikap tasamuh atau toleransi dalam pengertian Islam, kita juga dituntut untuk harus bersikap toleransi. Sebagai contoh dari sikap toleransi dalam Islam yakni dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Musawah berasal dari kata dasar sawwa yang berarti meratakan. Musawah merupakan sifat terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah bersabda bahwa manusia adalah sama dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan. Akan tetapi mereka serupa, seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Sikap musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum, guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Semisal, pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Menurut Muhammad Ali Al-Hashim dalam Manhaj Al-Islam fil Adalah wal Musawah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu antara lain, yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya.
Lalu yang ketiga, derajat antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban Islam menjadikan keduanya sama. Selanjutnya, yang keempat, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Setelah mengetahui sikap beberapa prinsip musawah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap musawah. Sebagai contoh sikap musawah, ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud dalam ukhuwah ini bukan hanya terbatas pada saudara yang masih ada hubungan darah, tetapi saudara seiman yang tidak terbatas oleh suku, bangsa, dan lain sebagainya. Hubungan tersebut melahirkan perasaan cinta, rindu, dan penghormatan terhadap sesama dalam hal akidah Islam. Persaudaraan akan mewujudkan rasa impian dan takwa. Melalui ikatan ini muncul hal positif seperti saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati, dan timbul rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasananya. Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu persaudaraan senasab, persaudaraan sekeluarga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama, persaudaraan semasyarakat walau berselisih paham, persaudaraan seagama, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Quraisy Shihab, beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu yang pertama, ukhuwah fi al-ubudiyah, persaudaraan kemaklukan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wadhaniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu melaksanakan saling mengenal, ta'aruf. Ta'aruf ialah usaha saling mengenal sesama manusia. Usaha ini merupakan wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal. Usaha ini meliputi mengenali fisik, pemikiran, dan kejiwaan. Dengan usaha pengenalan 3 hal tersebut, persaudaraan akan terjalin lebih erat. Berikutnya, melakukan proses saling memahami, tafahum. Tafahum ialah usaha saling memahami. Setelah saling mengenal, usaha saling memahami sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Dengan usaha inilah seorang akan mengetahui dan menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain, kelebihan atau kekurangan sesama. Berikutnya, bersikap tolong-menolong, ta'awun.
ta'awun ialah sikap saling tolong-menolong. Sikap ini terjalin setelah proses pengenalan dan saling memahami. Sikap saling tolong-menolong haruslah dilakukan dalam kebaikan, bukan keburukan, sebagai implikasi dari perintah Allah tentang ta'awun. Berikutnya, bersatu, ta'aluf. Ta'aluf adalah bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Usaha ini bisa diwujudkan dengan adanya kesamaan visi dan misi, seperti konsisten untuk memajukan madrasah. Berikutnya, melaksanakan proses saling menjaga. Takaful. Takaful adalah sikap saling memberi keamanan, saling menjamin atau saling menjaga. Sikap ini terjalin setelah persaudaraan benar-benar erat dan kokoh. Kata tawasud berasal dari kata wasato, yang berarti tengah atau pertengahan. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Sikap tawasud merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal itu membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Rasulullah bersabda, sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat. Dalam Islam, tawasud diterbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Yang pertama adalah dimensi akidah. Dalam dimensi akidah, ada setidaknya 2 persoalan, yaitu yang pertama ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Yang kedua, manusia di antara jabr dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Lalu yang kedua adalah dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah perdebatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Lalu yang ketiga adalah dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu membiasakan berperilaku tawasud. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud yaitu yang pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan yang ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Lalu yang terakhir adalah memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.